Manajemen pemasaran dalam perspektif Islam. Manajemen pemasaran atau sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal oleh konsumen. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis proses pemasaran sebuah perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran ini dapat meraih target pasar yang diinginkan dan dapat lebih banyak konsumen. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain. Yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, menetapkan pemasaran sasaran. Yang keempat, penetapan pasar. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran ada beberapa, yakni menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya untuk menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan salah satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang diinginkan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka-ragam perusahaan. Menciptakan pelanggan baru. Menciptakan pelanggan baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam berbisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial, maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru itu tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk, barang atau jasa tersebut yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Yang kelima, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik kepada konsumen. Secara umum manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Proses manajemen ini termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau wawasan. Fungsi manajemen ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjut dalam bisnis. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen dalam bisnis kedua adalah sebagai perorganisasian dengan membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, penempatan atau staffing. Mirip dengan organizing, namun penggunaan lebih luas. Bila organizing lebih memperhatikan sumber daya manusia, sedangkan staffing lebih memperhatikan sumber daya yang secara umum. Beberapa sumber daya diantaranya adalah peralatan, perlengkapan, inventaris yang ada pada suatu organisasi. Yang keempat, pengarahan, directing. Fungsi manajemen
Bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai suatu sasaran dan target sesuai produser manajerial yang sudah direncanakan. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Jika meneladani Rasulullah pada saat melakukan perdagangan, beliau sangat mengedepankan adab dan etika dagang yang sangat luar biasa. Etika dan adab perdagangan inilah yang disebut sebagai strategi dalam berdagang. Oleh karena itu, Sayyid Nada membeberkan sejumlah adab yang harus dijunjung pedagang muslim dalam menjalankan aktivitas jual beli berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras yang memabukkan, narkotika dan barang haram lainnya. Allah SWT bersabda, hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. Yang kedua, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang, contohnya menjual yang tidak dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umat menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengambil untung. Yang keempat, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara itu memang melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahan. Hadis riwayat Muslim, penjual harus melebihkan timbangan. Seseorang pedagang sangat dilarang mengurangi timbangan. Yang keenam, tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan tertentu. Sabda Nabi SAW, tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat. Hadis riwayat. Pengertian manajemen konvensional. Manajemen konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan nenek moyang yang disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Dalam manajemen konvensional tidak pernah ditemukan suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut manajemen yang tradisional. Manajemen tradisional adalah suatu masalah yang dipecahkan berdasarkan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu. Dengan kata lain, didasarkan pada suatu tradisi atau mengikuti tradisi yang pernah sudah ada. Perbedaan manajemen syariah dan manajemen konvensional. Yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Perbedaan yang mendasar antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasar melandasinya. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya. Sedangkan dalam pemasaran berbasis syariah berdasarkan apa yang telah menjadi tuntunan umat Islam, yakni tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, etika pemasaran. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia tidak sangat menyadari memberikan janji bohong ataupun tidak terlalu melebih-melebihkan produk yang ditawarkan. Seorang pemasar syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkannya. Hal ini merupakan praktek perniagaan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Perusahaan tidak menganggap konsumen sebagai sapi perah untuk membeli produknya, namun perusahaan akan menjadikan konsumen sebagai mitra dalam mengembangkan perusahaan. Berbeda dengan pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Konsumen dapat dirugikan karena antara janji dan kenyataannya seringkali berbeda. Setelah perusahaan mendapatkan target penjualan, mereka tidak akan memedulikan lagi konsumen yang telah membeli produknya dan tidak akan memikirkan kekecewaan atas janji produk yang diumbar kepada konsumen. Yang keempat, cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri manajemen syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimainkan, tapi konsepnya adalah agar setiap perusahaan mampu memicu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra kerja yang turut serta menyukseskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. Dan yang terakhir, budaya kerja dalam manajemen syariah. Manajemen syariah mempunyai budaya kerja yang berbeda dari manajemen konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan atau nilai tambah di mata masyarakat. Budaya kerja yang harus dikembangkan adalah sebagaimana budaya kerja yang diteladani oleh Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah.